Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai menggunakan aplikasi iPOS 4. Namun sebelum itu, sebelum teman-teman menggunakan iPOS 4, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah, kenapa sih harus menggunakan sistem kasir ya? Ya, tujuan yang pertama adalah memudahkan teman-teman dalam melakukan proses transaksi. Jadi kalau selama ini teman-teman menulis penjualan ditulis satu-satu begitu ya, kemudian harganya berapa, nanti di akhir tutup buku, di akhir harian teman-teman menghitung jumlahnya. Nah, itu juga membutuhkan waktu yang saya rasa cukup lama. Yang selanjutnya juga lebih memudahkan teman-teman dalam menginformasikan kepada konsumen. Kalaulah sebelumnya teman-teman ada konsumen yang bertanya, ini berapa harganya? Mungkin teman-teman, oh, aduh mohon maaf, saya tidak tahu, atau mungkin sebentar saya tanyain dulu ke yang lain. Nah, itu juga ada proses yang cukup lama di situ. Jadi harapannya nanti ke depan setelah menggunakan aplikasi ini, nanti akan muncul sebuah label atau barcode yang akan ditempel di barang. Nah, label tersebut di dalamnya ada informasi mengenai nama barangnya apa, kemudian itemnya harganya berapa, kemudian juga barang tersebut itu di datangnya tanggal berapa atau bulan berapa, nanti bisa ketahuan. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya adalah membantu proses teman-teman dalam melakukan transaksi ya. Yang selanjutnya juga nanti pembukuan lebih rapi. Ya, jadi nanti teman-teman misalkan dalam 1 bulan, nah item yang laku itu apa aja, kemudian total penjualnya berapa dalam 1 bulan. Nah, itu juga nanti lebih memudahkan teman-teman dalam menganalisa. Jadi ke depan teman-teman bisa melakukan analisa lebih jauh, terutama dalam pengorderan. Contoh, misalkan selama bulan puasa itu penjual yang paling bagus itu ternyata baju. Tipe baju apa yang terjual laku. Nah, nanti di tahun depan teman-teman bisa evaluasi apakah jumlahnya mau ditambah atau mau dikurang. Item mana yang sangat laku dan berpotensi berkeuntungan besar, nah itu bisa dilihat. Ya, jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk memudahkan proses penjualan di toko. Ya, dalam video kali ini ada beberapa tahap. Ya, yang pertama adalah tahap menginput barang ya, ke dalam sistem. Ya. Nah, namun sebelum itu supaya lebih jelas, saya memberikan ilustrasi. Nah, jadi contoh barangnya adalah ini saja. Contohnya adalah sensi masker ya. Nah, coba teman-teman bayangkan dulu sensi masker ya, masker. Nah, masker itu ada yang dijual satuan, ada yang dijual dus dengan harga yang itu berbeda. Kalau satuan mungkin saya kasih harga misalkan 2.000. Kalau satu dus jumlahnya 50 piece itu seharga 50.000. Ya, ini contoh saja supaya teman-teman dapat ilustrasinya. Harapannya dengan ilustrasi tersebut teman-teman bisa lebih paham ya. Jadi saya contohkan di awal, contoh barangnya adalah sensi masker, jumlah ada yang piece, ada yang dus, harganya satu piece 2.000, satu dus itu harganya 50.000. Nah, itu. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penyetokan barang. Berapa sih barangnya? Nah, saya contohkan sensi masker itu jumlahnya adalah 2 dus 5 piece. Jadi kalau total keseluruhan itu kurang lebih 105 piece ya. Ya, nanti bagaimana cara menginput ke sistem, nah nanti kita akan bahas. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah setelah itemnya dimasukkan, kemudian quantity atau jumlah barangnya dimasukkan, kemudian nanti teman-teman melakukan pelabelan atau penempelan barcode. Nah, dicetak. Nah, apa aja yang dicetak? Mungkin hanya 2 dus ya, 2 dus. Kalau yang piece-piecean
rasa-rasanya sih tidak usah pakai label ya. Nah, jadi tadi kan 2 dus 5 piece, berarti yang dibuat label itu mungkin hanya 2 dus saja, jadi dua barcode. Yang 5 piece dan sisanya mungkin ya kalau yang piece tidak akan kita kasih label. Ya, itu tahap yang ketiga. Tahap keempat adalah tahap proses penjualan. Jadi teman-teman bagaimana memposisikan diri teman-teman sebagai kasir, ya, melakukan transaksi penjualan. Nah, nanti kita akan bahas. Yang selanjutnya adalah tahap kelima adalah tahap pelaporan. Jadi teman-teman nanti atau tahap pembukuan ya. Jadi dalam satu hari itu teman-teman melakukan berapa transaksi, berapa rupiahnya. Kemudian kalaupun misalkan ada potongan apa Pak? Misalkan gini, ternyata ada konsumen, beliau adalah kolega atau keluarga dari pemilik misalkan ya. Nah, itu biasanya dapat diskon atau mungkin ada potongan harga. Nah, nanti bisa diinput di kasir, nanti sehingga ketahuan di akhir tutup buku itu berapa transaksi yang terjadi dan ada potongan untuk keluarga misalkan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih transparan ya. Itu harapannya teman-teman. Ya, baik, kita tanpa berlama-lama kita lanjut ke praktek langsung. Nah, yang aplikasinya seperti ini teman-teman, ya, aplikasi iPOS. Teman-teman klik 2 kali. Ya, klik cari database, kemudian pilih toko, kemudian klik pilih. Nah, di sini ada muncul halaman login. Ya, teman-teman akan login sebagai seorang kasir. Meskipun pada kenyataannya teman-teman tidak hanya sebagai kasir, tapi teman-teman juga bisa melakukan proses lain seperti membuat label, kemudian input data barang, input quantity, ya, cetak laporan, ya, tadi ya total transaksi hariannya berapa. Nah, ini lewat di sini. Ada juga menu admin atau user admin. Kalau user admin itu adalah pemilik, jadi kalau pemilik bebas, menunya juga terbuka semua, tapi untuk kasir ini menunya saya batasi beberapa fitur. Ya, tanpa berlama-lama kita masuk. Untuk usernya ketik kasir, huruf kecil, passwordnya juga kasir. Mungkin ke depan disesuaikan dengan nama masing-masing karyawan ya. Mungkin ada siapa gitu ya. Contohnya misalkan Rina, user Rina, password Rina. Mungkin nanti ke depan akan seperti itu. Oke, tekan enter. Nah, ini contoh saja. Kalau nanti pada saat praktek tidak akan muncul seperti ini. Ya, ini nama perusahaan Toko Anissa Jalan Cimalaka. Nah, ini hanya informasi saja. Nanti pada prakteknya mungkin tidak akan muncul menu ini. Ya. Nah, ini adalah tampilan seorang kasir ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, kita langsung masuk ke tahap pertama. Tahap pertama, teman-teman adalah menginput nama item barang ke dalam sistem. Teman-teman masuk atau pilih menu master data, kemudian pilih daftar item. Ya, teman-teman klik item baru. Teman-teman juga bisa menekan tombol F9 di keyboard. Ya, kenapa saya menggunakan mouse? Supaya teman-teman kelihatan mana aja yang saya klik gitu ya. Nah, ini contohnya saya tekan F9, item baru. Nah, ini kode item. Kode item itu kode barang itu bebas, disesuaikan dengan ketentuan toko masing-masing. Cuman yang menjadi note-nya adalah diusahakan tidak terlalu panjang. Contohnya misalkan 4 digit ya gitu ya, mungkin maksimal sampai 10 lah. Ya, oke. Karena ini contoh ya, contoh saya menggunakan yang 8 sampai 9 digit dengan kombinasi angka dan huruf. Nah, loh kok ada angka dan huruf? Ya, nanti kita akan bahas kenapa saya menggunakan angka dan juga huruf. Oke. Contoh barangnya tadi sensi masker ya. Kita akan, ini contoh saja, kode item, saya klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ya, atau 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 1 gitu ya. Nah, ini saya menggunakan 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 digit ya. 0 5 kali kemudian 1. Nah, itu bebas disesuaikan kode item ya. Nama item tadi sensi masker putih, contoh ya. Kemudian jenis teman-teman bisa pilih, misalkan masker. Nah, ini ada. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan tidak ada? Nah, teman-teman bisa klik di sini, kemudian geser ke bawah, kemudian ini diklik saja. Misalkan apa gitu ya, masker tadi, diketik masker gitu ya. Ini juga sama, jadi misalkan masker, dia diketik masker ya. Nah, ini contoh saja. Kemudian begitupun untuk mereknya ini sensi. Nah, ini kebetulan ada sensi. Nah, ini ada. Bagaimana Pak kalau misalkan mereknya baru? Nah, klik tombol tambah, kemudian ke bawah, kemudian klik nama mereknya apa, keterangan apa, kemudian tutup ya. Rak boleh diisi, boleh tidak, itu silakan. Kemudian satuan dasar paling kecil adalah piece ya. Harga pokok itu silakan diisi atau enggak. Barcode-nya tadi disesuaikan dengan kode item. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ya, jadi barcode untuk satuan piece-nya berapa. Nah, ini ada daftar konversi. Jadi kan tadi disebutkan bahwa ada yang piece, ada yang dus. Nah, 1 dus itu berapa piece? 50 piece. Barcode-nya 1, 2, 3, 4, 5, 1 ki. Lah, kenapa pakai ki, Pak? Tujuannya adalah karena kan yang saya nanti akan di label adalah yang dus ya. Kalau yang piece tidak akan saya label. Makanya barcode-nya ada ki atau mungkin huruf lain yang mungkin disesuaikan dengan toko. Ya, ini artinya ki itu karton, jadi kode barcode-nya adalah yang di karton. Harga pokok boleh diisi, boleh tidak. Harga jual satuan tadi 2000 ya, contoh. Kemudian berdasarkan satuan. Kalau satuannya piece tadi harga jualnya 2000 ya. Enter. Kalau dia dus itu harganya contoh 50.000 lebih. Nah, ini ya. Jadi kalau satu piece dia 2000, kalau dia satu dus harganya 50.000. Kemudian simpan. Nah, ini kalau mau input item lagi, pilih input data kosong. Kalau selesai, klik selesai. Oke. Oh, ini ya. Nah, ini 0,5 kali kemudian 1. Kalau ini saya hapus biar tidak pusing ya. Hapus. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Kode itemnya 0,5 kali 1. Nah, ini barcode-nya ada 2. Ini yang piece, ini yang karton. Pak, bagaimana misalkan ada kesalahan? Teman-teman tinggal klik di sini atau di sini, silakan mana yang dipilih, edit. Contohnya maskernya saya singkat putih gitu ya. Saya singkat. Oke. Kita lihat. Nah, ini. Sensi masker PTH. Kalau tadi kan putih, sekarang jadi PTH. Oke, ini ya. Nah, ini tahap pertama sudah selesai. Jadi teman-teman menginput item, nama item ke dalam sistem. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kolom stok. Kenapa Pak stoknya kosong? Karena memang belum, karena kita akan melakukan penginputan. Ya. Jadi biar tidak bingung, saya close. Ya. Nah, ya. Teman-teman masuk ke persediaan, kemudian masuk ke daftar item masuk. Klik F9. Di sini kode item, teman-teman klik tadi 1, 2, 3, 4, 5, 1.
Nah ini tadi di awal disebutkan bahwa stoknya adalah 2 dus 5 piece. Ya, kita akan ini contoh saja. Yang dus itu ada 2 dus ya. Kemudian yang piece itu 5 kali ya. Yang piece itu ada 5 ya. Jadi totalnya ini 100, 105. Simpan. Oke. Ya, sampai di sini untuk item sudah diinput ya. Jadi jumlah stoknya ada 105. Kita akan lihat bagaimana cara ngecek apakah si stoknya berapa stok yang tersedia untuk item sensi masker putih ini. Masuk ke master data, kemudian kartu stok. 1, 2, 3, 4, 5 kode itemnya 1 ya. Sensi masker putih ya. Proses. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini saldo akhir ada 105 ya. Jadi total masuk 105. Ada 2 dus dan 5 piece. Jadi stoknya seperti ini. Oke. Tahap kedua sudah selesai. Selanjutnya ke tahap 3 mengenai label. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman masuk ke master data, kemudian klik barcode. Nah, ini ada beberapa opsi atau pilihan. Pertama, cetak 1 item untuk tempel di barang. Cetak 1 item, jadi ini khusus untuk 1 item barang. Misalkan tadi saya mau bikin sensi masker gitu ya, hanya item sensi masker. Mungkin misalkan saya mau sekalian lah sama barang-barang yang lain, maka pilihnya adalah cetak beberapa item tempel di barang. Kita praktikkan satu-satu apa perbedaannya. Kalau cetak 1 item barang, di sini kode itemnya berapa tadi? 00, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, ini kita akan melakukan pelabelan yang karton ya. Pilih. Jumlahnya 3. Ininya barcode, ininya yang karton ya, karena kita akan cetak yang karton. Nah, ini pilih dari bartender. Ya. Pilih ini. Nah, karena defaultnya saya pakai yang ini, nah saya pilih ini. Tapi kalau misalkan teman pada prakteknya langsung, karena defaultnya saya sudah pakai yang gede, maka otomatis tidak akan muncul ini. Jadi begitu teman-teman klik print dari bartender, teman-teman tidak usah klik yang kuning, tapi langsung print saja. Nanti begitu ini diklik print, nanti akan print kertasnya langsung akan muncul ya. Karena saya tidak memiliki printernya, supaya kelihatan bagaimana hasilnya, saya kasih contoh. Hasil 001 ini yang opsi 1 ya. Sip. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini. Ya. Oh, kenapa jumlahnya 3? Oh ya, harusnya jumlahnya 2. Kenapa 2? Karena stoknya juga tinggal 2 dus lagi ya. Jadi harusnya 2. Nah, ini contoh untuk yang cetak 1 item. Bagaimana untuk yang ini cetak beberapa item? Nah, pilih item cetak. Nah, ini akan muncul banyak ya. 001. Nah, ini yang pilihnya barcode. Pilihnya ini barcode. Jumlahnya misalkan tadi 2 dus ya. Tambah lagi itemnya. Hapus lagi. Itemnya apa? Contoh misalkan ini ya. Ini contoh saja. Saya mau ngeprint ini aja. Pilihnya barcode. Jumlahnya misalkan 2. 10 lah. Tambah. Nah, ini. Jadi beberapa item. Ya, tadi itemnya ini sejumlah 2, itemnya ini sejumlah 10. Bagaimana Pak? Misalkan kalau salah tinggal dihapus aja.
Nah ini, tinggal masukkan contoh 1 aja ya. Tambah ini 1. Oke. Print dari bartender. Ini tidak usah diklik lagi karena sudah default. Kemudian print. Ini contoh hasil 2 barang. Oke. Oke. Nah, nanti hasilnya kurang lebih ini. Hasil 2 barang. Nah, nanti kok nggak ada ya? Sebentar. Oh ya, mungkin karena ukurannya barcode-nya terlalu panjang. Contoh yang lain yang lebih pendek. Nah ini contoh barcode 2 tambah print dari bartender, print hasil barang ya, tutup. Hasil 2 barang 2. Oke. Oh ini ya. Jadi ada 2 ya. Yang pertama tadi hasil barang 1, ini kali ini gunting, tadi ini hasil barang. Jadi kalau ngeprint nanti dia akan dua-duanya muncul. Yang pertama sensi masker putih, yang kedua adalah barang gunting ideal SPM. Ya. Oke, itu jadi tahap labelan. Kemudian nanti kalau udah beres tinggal ditempel di barang. Tadi kan 2 dus ya, 2 dus tinggal ditempel. Oke teman-teman, itu untuk tahap yang ketiga. Selanjutnya tahap keempat, yaitu tahap proses penjualan atau kasir. Teman-teman bisa masuk ke penjualan, kemudian pilih penjualan kasir, atau teman-teman bisa lewat sini penjualan kasir. Sama saja. Kemudian pilih item baru, F9 ya. Nah, contohnya si konsumen akan membeli masker sejumlah 10 piece. Nah, bagaimana caranya? Ya, karena si konsumen akan membeli masker sejumlah 10 piece, maka kan barangnya si labelnya tidak ditempel karena kan yang piece ya, jadi tidak ada label atau tidak ada barcode di barang masker tersebut. Maka teman-teman bisa langsung mengetikkan kode 01234551 gitu ya, karena ini yang piece. Tapi bagaimana jika kita tidak mengetahui berapa kode itemnya? Teman-teman bisa lihat di dus. Nah, teman-teman lihat di dusnya. Tadi kan kalau di dus barcode-nya pasti 123451 key, begitu ya. Itu untuk menunjukkan satu dus. Karena si konsumen membelinya 10 piece, maka tidak usah menggunakan key ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk jumlahnya kan si konsumen belinya 10 ya. Berarti teman-teman ininya diganti dengan angka 10. Ya, begitu. Namun ada caranya. Nah, ini kan defaultnya seperti ini. Ya. Misalkan si konsumen membeli barang 10 masker. Tekan tombol Shift dan Tab. Kemudian ganti angkanya 10. Tab lagi. Kemudian ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 1. Enter. Nah, pilihnya yang piece. Nah ini jumlahnya 10 ya, sudah otomatis. Nah, oke. Bagaimana misalkan transaksinya batal? Nah, klik batal saja. Apakah data akan dibatalkan? Ya. Teman-teman tekan lagi tombol F9.
ya. Nah, langsung masuk ke item. Ya, sekarang contoh yang kedua adalah jika si konsumennya beli 1 dus. Karena dia beli 1 dus, maka teman-teman tinggal ambil 1 dus, kemudian barcode-nya di-scan ke scanner. Nanti akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, ini nanti akan muncul ini sejumlah 1, karena ininya jumlahnya 1, default-nya 1. Ya, kalau ini kan di-scan karena di dusnya ada labelnya. Ya, tapi kalau misalkan tidak ada, seperti tadi, kalau barangnya tidak ada, maka lihat di dus, jangan pakai huruf Q. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, gitu ya. Pilih ini. Pak, tadi kan belinya 10. Nah, teman-teman bisa ganti 10. Ya. Diusahakan jangan menggunakan mouse ya. Jadi tadi kan 1 begitu ya. Nah, teman-teman bisa menekan F8, nanti si kursornya pindah ke sini, kemudian tab. Nanti pindah ke jumlah ya, kemudian 10, enter. Ya, tadi si konsumen membeli sejumlah 10. Nah, teman-teman, kalau misalkan dia adalah misalkan kolega gitu ya, ada keluarga yang beli, dikasih diskon lah, mungkin 10%. Teman-teman tinggal klik potongan 10%. Nah, nanti ketahuan. Jadi si kasir tersebut memberikan potongan 10%. Ya, atau juga bisa cara paling enak adalah nanti pada saat di potongan ini teman-teman input potongannya berapa. Kalau persen kan bingung harus menghitung dulu begitu ya. Misalkan harganya kalau 10.000 mungkin bisa dihitung dengan harga 50% potongannya. Tapi misalkan potongannya misalkan cuman Rp500 mungkin, atau mungkin Rp1.000. Daripada teman-teman bingung harus menghitung berapa persen di sini, nah, teman-teman bisa langsung di sini aja. Contoh potongannya adalah Rp500, teman-teman pijit jadi 500. Ya, oke, jika transaksinya sudah selesai, teman-teman pijit tombol N atau bayar ya. Saya pijit N. Nah, ini uangnya contohnya 20.000 gitu ya. Kemudian enter, kemudian enter. Nah, nanti karena saya tidak ada mesin, nggak kelihatan gitu ya bagaimana hasil cetakannya. Setelah itu nanti akan muncul, lacinya akan terbuka, kemudian si struknya akan keluar. Begitu ya, dengan tadi total kembalinya uang yang diberikan 20.000, kembalinya adalah Rp500. Ya. Nah, kurang lebih untuk proses kasir seperti itu ya. Pak, bagaimana misalkan ternyata harganya beda? Contoh, kita kasih lagi sejumlah 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Pilihnya yang 1. Nah, contoh misalkan ternyata harganya tidak 2.000, misalkan harusnya 2.500. Nah, karena posisinya kasir, teman-teman tidak bisa melakukan perubahan harga. Contohnya, harusnya 2.500, saya rubah, tidak bisa ya, tidak bisa dirubah. Jadi sudah, kalau diklik di sini tidak bisa karena memang sudah saya kunci untuk si kasir tidak bisa merubah-rubah harga. Siapa yang bisa merubah harga? Nah, hanya admin yang bisa melakukan perubahan harga. Kecuali teman-teman keluar dulu dari transaksi ini. Kalau di admin ya, pemilik, dia langsung mengetikkan angka 2.500 di sini. Karena kita kasir, jadi prosedurnya adalah tidak bisa seperti itu. Jadi teman-teman harus dulu menutup, close, batal ya. Masuk ke master data, daftar item, ya. Ketikkan kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 1, begitu ya. Nah, ini ada
klik di sini, edit item. Nah, di sini harga jual baru dirubah 2.500. Ya. Kemudian enter, ya. Tutup lagi, kita coba master data, ya, penjualan kasir, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 1, tadi jumlahnya 10 ya. Nah, harganya sudah berubah menjadi 2.500. Jadi kalau kasir, posisinya dia harus muter dulu, dia balik lagi ke item, rubah dulu harganya, baru transaksi. Berbeda dengan admin, kalau admin bebas ya, nah, gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada perubahan harga, ya teman-teman harus berubah. Begitupun kalau misalkan ada penurunan harga, teman-teman ya harus balik lagi, begitu ya. Nah, ini contoh saja. Ini saya batalkan. Ya, begitu. Oke, kita cek jumlah stokannya. Tadi kan awal 2 dus 5 piece, itu artinya berarti 105. Tadi kejual 10, begitu ya. 105 kurang 10, ya kurang lebih stoknya 95. Kita akan lihat. Master data, kartu stok, masukkan kode. Ya, sensi pasir putih, proses. Nah, stoknya adalah 95. Ini saldo akhir 95. Jadi sudah sesuai ya. Nah, Pak, bagaimana misalkan datang barang lagi? Nah, ya tiba-tiba datang barang lagi. Teman-teman balik lagi ke persediaan, masuk lagi ke daftar item masuk. Nah, ini untuk datang barang ya. Jadi datang barang, soal daftar barang lagi, tambah, masukkan ke item. Nah, yang piece atau dus, saya contoh dus ya, dusnya ternyata datang 2 dus lagi, misalkan ya. Berarti tadi stoknya 95, ditambah lagi 100, jadi 195. Oke, kita lihat master data, kartu stok. Ya, Bapak ini belum ada karena klik prosesnya belum diklik gitu ya. Nanti kelihatan totalnya adalah 195. Oke teman-teman, itu untuk proses kasir ya. Selanjutnya bagaimana untuk tutup buku istilahnya ya, berapa transaksi harian yang terjadi, biar tidak pusing saya close semua. Nah, masuknya ke mana? Masuknya ke penjualan kasir. Nah, ini ada laporan. Nah, periode silakan dipilih. Ini user kasir kan, ini preview. Nah, jadi selama tanggal 24 itu ya terjadi jumlah transaksi sebanyak 1, ada total potongan sebanyak Rp500. Totalnya adalah 19.500 ya. Nah, ini kalau mau dicetak silakan tinggal klik tombol cetak. Nanti akan muncul di printnya akan muncul ya. Nah, ini. Oke, teman-teman. Sampai saat ini 5 tahapannya sudah selesai. Ya, kuncinya teman-teman harus teliti dalam melakukan penginputan, baik itu menginput data nama barang, quantity, kemudian pelabelan, jadi jangan sampai salah menempelkan barang, kemudian transaksi kasir, ya, dan juga pelaporan. Ya, itu saja. Nanti pada saat terakhir teman-teman jika ini transaksi sudah selesai, teman-teman bisa langsung tutup ya, close saja. Nah, ini kemudian nanti untuk proses backup saya sudah setting secara otomatis. Jika sudah selesai, teman-teman jangan lupa untuk mematikan komputernya. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf ya sebesar-besarnya.
baik itu dari perkataan atau mungkin hal lain yang tidak berkenan. Selanjutnya kalau ada hal-hal lain, teman-teman bisa chatting saya atau WA saya di nomor 0899 829 5000. Insya Allah secepatnya saya akan jawab. Ya, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.